Setelah kita menggunakan fungsi index dan match, waktu kita memilih skenario ini, nah ini, ada fungsi lain, ada alternatif lain yang kita bisa gunakan selain index dan match. Kita akan terapkan itu di pertumbuhan harga sekarang. Ini pertumbuhan penjualan, ini dalam persentase unitnya, kenaikan berapa unit, dan ini terkait harganya, pertumbuhan harga. Nah, kita coba terapkan fungsi lain yaitu choose sekarang. Nah, ini coba saya hide dulu ya, agar ini bisa naik ke atas. Ini saya hide dulu. Nah, sekarang kita terapkan untuk pertumbuhan Su cycle yang ini. Kita gunakan fungsi style. Nah, ini coba akan kita isi menggunakan choose. Choose sesuai namanya adalah untuk memilih ya. Kita memang di sini memilih mau angka yang mana di sini kan, berdasarkan skenario yang kita pilih di sini. Nah, fungsi choose. Nah, ini kita ditanya index number-nya. Kalau dalam kasus kita, optimis ini di nomor berapa? Di list ini, di array ini di nomor berapa? Artinya di sini kita diminta menyediakan atau menentukan nomor 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Di sini kan ada 4 pilihan. Cuma kita tidak akan memasukkan manual nomor 1 gitu kan, nggak bisa. Tapi kita akan menggunakan fungsi match. Jadi dalam fungsi match ini dia akan mencari optimis itu di nomor berapa. Jadi kita tidak manual ngetik 1, 2, 3, 4 enggak. Jadi kita akan membuat fungsi ini dinamis sehingga kalau kita ubah switchingnya dari optimis ke dasar itu akan jadi nomor 2. Kalau kita ubah dari optimis ke pesimis itu akan jadi nomor 3. Nah, itu kita gunakan match untuk mencari nomornya berapa, di nomor berapa itu kita match. Nah, jadi ini fungsi dalam fungsi ya ini. Fungsi choose. Nah, untuk mencari index number-nya ini kita gunakan match. Dan fungsi match sendiri itu yang pertama kita perlukan adalah lookup value. Nilai-nilai yang akan kita cari. Nilai ini tidak berupa angka, bisa juga berupa kalimat, berupa kata, bukan kalimat berupa kata seperti ini, optimis. Ini berarti nilai yang akan kita cari. Di mana kita akan mencarinya, lookup array-nya di mana? Di antara ini. Jadi nanti hasilnya adalah 1, 2, 3, atau 4. Ini yang pertama, baris ke-1 di array, baris kedua, nah itu hasilnya. Dan match type-nya kita pastikan dia 0, harus sesuai, persis. Karena kita tidak mencari klasifikasi rentang ya. Jadi kita 0 di sini. Dan ini kita tutup. Nah, ini fungsi match kita udah selesai. Lanjutkan fungsi choose. Nah, di choose berikutnya ditanya value-nya yang mana yang akan nanti ditampilkan. Karena di sini nilai yang mau ditampilkan adalah nilai ini, 4 nilai ini, maka kita ketik satu persatu. Ini nilai pertama, ini nilai kedua, ini nilai ketiga, ini nilai keempat. Dan hanya 4 nilai. Kita tes. 2%. Nah, coba kita rubah dulu. Dasar 0, ya. Pesimis, oke. Krisis, oke. Nah, ini bisa kita copy ke samping. Jadi sebelum kita copy ke samping, pastikan kita jadikan absolut kalau memang itu tidak boleh berubah. Yang di sini yang tidak boleh berubah adalah ini, switchingnya ini. Kita buat absolut karena kita akan copy ke bawah dan copy untuk yang ini, do cycle ini. Ini kita buat absolut baik di kolom atau di barisnya. Sedangkan yang B23, B26 ini merupakan yang ini, yang merah ini. Dan ini karena nanti kita mau copy ke bawah, kita tidak absolutkan semua, tapi hanya semi absolut. Jadi yang kita kunci hanya yang B-nya saja. Yang B-nya saja, sehingga seperti ini. Nah, begitu juga yang ini, B-nya saja. Lalu yang ini, kita tidak buat absolut, karena memang dia harus bergeser ke samping atau ke bawah nanti waktu kita copy ke sini.
Jadi ini kita tidak kunci, yang untuk pilihan-pilihan choose-nya ini kita tidak kunci. Nah, setelah itu baru coba kita tes samping dulu. Oke, kita tes. Oke, tampaknya bagus. Oke, dia sudah dinamis. Oke, nah seperti itu. Ini saya tampilkan rumusnya. Nah, seperti ini rumusnya. Nah, ini kita bisa copy ke bawah yang untuk Indocycle. Karena desain kita tadi waktu kita membuat semi absolute kan memang untuk bisa di copy ke bawah. Kita tes 3%, kita tes dulu ya sebelum kita copy ke ini. Oke, tampaknya bagus. Iya. Oke, ini baru kita bisa samping copy. Nah, ini eh nah seperti ini rumusnya. Jadi di sini kita sudah menggunakan fungsi choose sama untuk memilih skenario berdasarkan switching yang kita pilih ini. Jadi dia sifatnya interaktif. Dan ini nanti akan kita gunakan waktu kita mencari jumlah penjualan, nilai penjualan. Kan nilai penjualan itu tergantung dari harga per unit plus eh, jumlah unit yang terjual. Kalau yang untuk luar negeri ada tambahan lagi yaitu kurs dolar USD, kurs dolar Singapura dolar, kurs rupiah Singapura dolar. Dan ini masih ada satu lagi terkait kurs USD SGD IDR. Kita akan coba variasikan menggunakan fungsi offset ya, fungsi offset. Jadi di sini ada tiga alternatif, dua alternatif sudah saya jelaskan, index dan match. Dan ini fungsi kedua choose dan match. Kita akan gunakan fungsi offset. Terserah nanti mau dipilih yang mana, yang lebih nyaman. Jadi memang ada beberapa alternatif pilihan.